saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak saudara, kita mau berintimidasi dengan Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dan kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah El Shaddai bermazmur.
Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, ya, saya akan menyampaikan mengenai apakah Injil itu. Nah, ada banyak orang percaya yang tidak memahami akan keberadaan Injil atau apa artinya Injil. Nah, kalau pada saat ini kita mau pelajari mengenai Injil, maka kita akan melihat apakah Injil itu. Saya akan membacakannya dulu dalam beberapa ayat di dalam Lukas pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 19, dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun-tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ketika kita membaca ayat ini, maka kita akan menemukan ada beberapa kata mengenai kata Injil. Nah, ayat yang kita baca tadi itu adalah suatu kejadian atau adalah suatu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus dia kembali ke kampung halamannya, dari seperti yang biasa dia lakukan adalah dia pergi ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan ibadahnya. Nah, kita melihat ketika Yesus ada di satu tempat ibadah, maka kita temukan bahwa Yesus diberikan kitab atau diberikan Alkitab, dan ia menemukan nas yang dicatat di dalam kitab Yesaya, dan berbunyi adalah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita dulu akan melihat apa sih arti daripada Injil. Nah, arti daripada Injil kalau kita pelajari di dalam bahasa asli, bahasa Alkitab Perjanjian Baru atau bahasa Yunani, maka Injil itu adalah Evangelion. Ya, Evangelion yang berarti adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar kesukaan, atau kabar kemenangan. Ya, seperti yang kita baca di dalam ayat tadi, dia katakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, ketika Yesus diurapi, maka firman Allah mengatakan bahwa kepada dia ketika diurapi, maka Yesus menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Nah, kabar baik itu adalah Injil. Nah, kita perhatikan ketika Injil atau kabar baik itu disampaikan, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kabar itu diberitakan kepada orang miskin. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan kepada kita begini, kalau begitu kabar baik hanya untuk orang miskin, bagaimana dengan orang-orang kaya? Nah, kita akan nanti melihat arti miskin yang sebenarnya, ya, sehingga kita tidak akan berpikir bahwa kalau begitu Injil itu hanya untuk orang miskin. Nanti kita akan perhatikan. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini ada 3 hal pokok yang kita temukan. Yang pertama, Injil itu diberitakan kepada orang miskin. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-18. Kemudian yang kedua, Injil itu merupakan pesan yang penting. Yang ketiga, Injil itu membebaskan manusia dari dosa.
dalam ayat 19. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dulu mengenai hal pertama, yaitu Injil diberitakan kepada orang miskin. Saudara, ada 3 hal mengenai kata miskin di dalam Alkitab. Nah, kata miskin dalam Alkitab, dalam terjemahan bahasa Yunani, itu memakai kata petokos. Petokos, ya, petokos. Itu yang berarti adalah benar-benar miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi sedikit pun tidak ada, sehingga ia dikategorikan sebagai petokos atau benar-benar miskin. Nah, kita akan menemukan kata ini di dalam Alkitab, di dalam satu peristiwa mengenai orang miskin yang bernama Lazarus dan orang yang kaya. Nah, Lazarus dicatat di dalam Alkitab bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Dia benar-benar miskin. Dia benar-benar tidak mempunyai harta sedikit pun, sehingga menyebabkan Lazarus ini hanya menjadi orang yang meminta-minta. Saudara, miskin yang pertama adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Yang kedua, orang miskin yang kedua itu berarti penes. Nah, penes ini artinya dia memiliki harta sedikit, ya. Dia memiliki harta tapi hanya sedikit. Kita akan teringat, ya, kita akan teringat kepada salah satu perempuan atau janda Sarfat, ya. Janda Sarfat, dia adalah wanita yang dikategorikan sebagai miskin dalam penulisan bahasa Yunani sebagai penes. Dia memiliki harta sedikit, ya. Dia memiliki harta yang sedikit, sehingga harta yang sedikit itu diolah, dia hanya punya tepung sedikit, dia hanya punya minyak sedikit, dan dia olah untuk diberikan kepada nabi. Nah, kemudian yang ketiga, kategori miskin yang ketiga itu dalam penulisannya memakai kata yang sama seperti di dalam ayatnya yang ke bagian yang pertama, dengan kata yang sama, yaitu ptokos. Ptokos itu adalah miskin di hadapan Allah, ya. Jadi miskin pertama adalah tidak punya apa-apa, sama seperti Lazarus. Miskin yang kedua adalah sama seperti janda Sarfat, ya, janda yang miskin hanya punya sedikit. Dan kita mungkin akan ingat lagi seorang wanita janda yang miskin yang mempersembahkan, ya, persembahan di bait Allah. Jadi yang ada padanya itu dia persembahkan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kata ptokos. Itu adalah miskin di hadapan Allah. Nah, kita akan menemukan itu sama seperti yang dicatat di dalam Matius, ya. Matius pasalnya yang kelima, dalam khotbah Yesus di atas bukit, maka kita temukan bahwa Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, itulah miskin yang ketiga. Jadi dia miskin di hadapan Allah. Miskin. Orang yang miskin di hadapan Allah itu seperti apa? Nah, coba kita lihat di dalam satu peristiwa di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 19 sampai yang ke-14, maka kita menemukan bahwa kata ptokos ini mengenai satu peristiwa, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara, orang Farisi dan pemungut cukai, siapa yang tidak kenal dengan orang Farisi? Orang Farisi adalah orang-orang yang taat beragama. Orang Farisi adalah orang-orang yang setia kepada agama, ya, kepada hukum Taurat. Mereka sangat setia, sangat serius melakukan semuanya, ya, sehingga orang Farisi itu datang beribadah, ya, diikuti juga dengan pemungut cukai. Jadi sama-sama dua orang ini masuk di dalam rumah ibadah, sama-sama berdoa.
Nah, tetapi kita perhatikan ketika orang yang kaya, ya, ketika orang yang miskin di hadapan Allah, ketika orang yang bernama yang disebut sebagai orang Farisi, ahli kitab, ahli agama, itu mereka datang beribadah. Dia datang beribadah, dia berkata, Tuhan, saya ini sudah melakukan perintah-Mu, saya taat kepada ibadahnya, saya melakukan tanggung jawab saya untuk membayar perpuluhan, saya berpuasa, saya melakukan semuanya dengan taat, dengan setia. Tetapi perhatikan doanya ketika dia mengatakan, saya tidak seperti orang itu. Nah, orang Farisi dia menunjuk kepada pemungut cukai. Pemungut cukai ini dikenal sebagai orang yang berdosa pada zamannya. Ya, adalah orang-orang yang melakukan banyak penyimpangan, ya, di dalam hal keuangan, pemungut cukai. Jadi orang Farisi ini dia datang berdoa, semua bidang keagamaan, semua kegiatan agamanya dia sudah lakukan dan itu bagus, saudara. Tetapi dia berkata, saya tidak sama dengan orang itu, saya tidak sama dengan pemungut cukai. Apa yang salah dengan orang Farisi ini? Kesalahannya adalah dia menunjuk keberadaan seorang pemungut cukai. Dengan kata lain dia mengatakan bahwa saya tidak seperti dia, Tuhan. Saya masih lebih baik daripada dia. Dia orang berdosa, saya orang baik. Tetapi nanti kita temukan seorang pemungut cukai, dia datang kepada Tuhan. Firman Allah mencatat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dikatakan apa? Dia hanya tertunduk ke bawah, dia tidak bisa melihat ke atas. Berbeda dengan orang Farisi, dia doa dengan kepala ke atas. Tetapi pemungut cukai dia hanya tertunduk ke bawah dan dia berdoa. Dia tunduk ke bawah. Ini menggambarkan apa? Pemungut cukai merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Banyak dosanya yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa melihat ke atas. Dia hanya melihat keberadaan dirinya. Saya adalah orang yang berdosa. Saya orang berdosa. Ampuni Tuhan, saya orang berdosa. Nah, jadi doa yang sama-sama dilakukan di dalam rumah ibadah, tetapi konsep doanya yang salah. Orang Farisi menunjuk kelemahan, ya, keberdosaan seorang pemungut cukai, sedangkan pemungut cukai dia menyadari akan keberadaannya. Dan Alkitab mencatat ketika mereka pulang, yang dibenarkan doanya adalah doa sang pemungut cukai. Kenapa doanya yang didengar? Allah memperhatikan doanya orang Farisi adalah dia adalah seorang yang sebenarnya sangat miskin di hadapan Allah. Inilah doa yang sangat miskin di hadapan Allah. Sudah banyak hal kegiatan agama yang dilakukan, tetapi ketika dia merasa bahwa dia lebih benar, dia lebih baik dari orang lain, dia merasa dia lebih hebat dari orang lain. Sudah banyak hal yang dia lakukan untuk keagamaan, ya. Banyak hal yang sudah dia lakukan untuk gerejanya, sedangkan orang lain tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita perhatikan orang yang merasa sombong di hadapan Allah itu dikategorikan sebagai orang yang miskin. Saudara, Injil itu disampaikan kepada orang yang tipe 1, 2, 3. Benar-benar miskin, punya harta sedikit, tetapi miskin di hadapan Allah. Ini kategori yang ketiga. Ini banyak kita jumpai di dalam gereja. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya dia sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Tetapi ketika dia mulai sombong, ya,
ketika dia mulai merasa tinggi hati, ketika dia mulai merasa dia lebih benar dari orang lain, dia mulai merasa dia lebih hebat dari orang lain, maka disitulah letak kesalahan orang tersebut. Dan Alkitab mengatakan dia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan orang ini perlu berita, orang-orang ini perlu Injil. Saudara, kategori orang miskin yang pertama perlu disentuh dengan Injil. Mereka yang tidak punya apa-apa perlu disentuh dengan Injil. Bawalah berita kepada mereka. Ya, bawalah berita kepada mereka. Orang miskin itu tidak butuh berita, tetapi mereka itu membutuhkan uluran tangan bagi mereka. Yang kedua, kepada orang yang memiliki sedikit, mereka juga butuh berita, tetapi mereka juga perlu disentuh dengan hal-hal yang mereka butuhkan. Kebutuhan jasmani mereka butuhkan. Tetapi yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka butuh disentuh oleh Injil kebenaran Allah di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh menyadari dan insaf akan kebenarannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap melakukan kebenaran firman Allah dengan benar. Biarlah Injil kebenaran Allah, Yesus Kristus yang adalah Injil itu, dia yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita tidak menjadi jemawa, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, tetapi biarlah kita menyadari semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, itu semua adalah anugerah yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Bila firman ini membekali kita untuk kita akan hidup semakin hari, semakin kita bergantung kepada Injil kebenaran Allah, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.